di dalam MC formal, kalau menurut saya malah tulis saja semua, karena oh ya, bedanya MC formal dan MC informal kira-kira apa yang paling mendasar kalau menurut saya? Kalau menurut Bapak Ibu, nanti saya ada rangkum MC formal dan MC non formal. Yang paling mendasar itu bedanya menurut saya hanya dua, dan sekian banyak perbedaan. Kalau MC formal itu banyak aturan, kalau MC non formal itu banyak improvisasi. Ya, banyak, kita tidak terlalu banyak aturannya, tapi kita harus main kreatif, kita harus improvisasi. Tapi kalau MC formal itu sepertinya simple, sepele, sedikit, waktunya pun sedikit dan tidak bertele-tele, tapi aturannya itu banyak sekali. Nah, kalau kita didaulat untuk menjadi MC formal, lebih baik teksnya ditulis saja semua daripada ngeblank. Misalnya kita salah sebut gelar aja, itu udah kayak sadar, terus kok bilang aduh apa ya tadi, namanya ya, karena di dalam MC formal menyebutkan gelar, karena biasanya kan kalau MC formal acaranya resmi ya, hadirinnya yang hadir tanpa kehormatannya itu juga punya gelar dan punya jabatan biasanya, jadi sangat berhati-hati gitu. Jadi lebih baik kalau menurut saya ditulis saja semuanya, tidak apa-apa. Jadi ketika kita ngeblank aman gitu kalau di MC formal, karena MC formal itu hanya sebentar, terus akan kelihatan sekali. Kalau MC formal kita salah bisa improvisasi, bisa hore-hore, bisa yang lain. Tapi kalau non formal, kalau formal tidak bisa. Jadi begitu kita berhenti, audiens akan kenapa tuh berhenti tuh, aduh gitu ya. Jadi buatlah skrip atau teks kecil-kecil saja. Cue card itu biasanya ukuran kertas folio A4 di bawah atau semuanya tangan kita, jangan besar-besar segini di bawah semua, terus kita kelihatan kerepotan di depan gitu ya dengan banyak kertas ya. Jadi dibagi 4 gitu ya, kertas folio atau ukuran A4 dibagi 4, terus nanti kita tuliskan kecil-kecilnya. Terus jangan lupa per lembarnya itu dikasih urutan halaman, supaya kalau misalnya kita bingung, kita tahu oh iya tadi sampai halaman berapa ya, sampai halaman 5, sampai halaman 4 seperti itu. Dan yang paling krusial itu adalah saat opening dan closing. Kenapa? Oke, memberikan kesan apa yang tadi disampaikan, ada jawaban lain? Iya, opening itu pembukaan dan closing itu penutupannya. Iya, terus kenapa Bu? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kenapa itu menjadi sangat krusial? Oke, nilainya jadi gimana gitu ya? Iya, jadi analoginya itu adalah pesawat gitu. Pesawat. Jadi closingnya itu adalah lepas landasnya atau take off, dan closingnya itu adalah landing atau mendaratnya. Dalam pesawat pun seperti itu kan. Kalau kita mau take off dan landing itu pasti semua penumpang, Bapak Ibu penumpang, kami bersama untuk duduk di tempat duduk masing-masing karena kita akan take off atau kita akan landing gitu ya. Jadi kenakan sabuk masing-masing seperti itu. Karena itu berbahaya. Sebetulnya bahayanya kenapa? Ya karena tadi kan kita grogi ya. Karena pasti ada grogi ketika, walaupun itu sedikit, biasanya ada grogi. Saya pun masih grogian gitu. Jadi ketika kita mau opening, harusnya di video jadi grogi. Tadi pokoknya saya tiba-tiba jadi nggak lancar karena di video. Jadi script opening dan closing itu berfungsi ketika di pembukaan kita sudah dipacu-pacunya ya, si kardio kita juga, maksudnya detak jantung kita juga naik gitu, yang mulus lah, yang keringat dingin lah, megang mic aja pengen merucut gitu ya biasanya, soalnya kan tiba-tiba jadi keringetan yang biasanya nggak kenapa-napa gitu kan. Jadi berbagai rasa campur aduk jadi satu. Nah, fungsinya kita membuat skrip minimal untuk opening dan closing, malah bagus lagi tuh sudah di luar kepala untuk opening dan closing. Ya karena kita sedang ngefly-nya itu Bu. Jadi kadang-kadang bahkan dengar suara sendiri aja kayak ngomong apa ya, kayak gitu, maksudnya kayak iya nggak sih gitu. Terus kayak berdiri aja tuh kayak aduh ini kayak dengan napak bumi
ada skrip saat opening tambah buyar, ya kan? Itu fungsinya. Jadi itu adalah masa yang sangat krusial deh. Kalau nggak terbang ya jatuh gitu, ibaratnya. Ya gitu. Kan tadi sudah boleh slide. Ya. Dan di closing, kenapa di closing? Sebetulnya gini, kalau sudah melewati opening, biasanya itu sudah nggak ada, sudah hilang. Ke belakang udah kayak gitu, sudah santai. Di closing, kenapa harus disiapkan? Itu tadi betul Ibu Antikone. Jadi itu kesan kita yang kita tinggalkan untuk terakhir kali di depan audiens. Padahal dari awalnya udah bagus, tapi ternyata pas closingnya belibet. Jadi kesannya tuh kita belibet gitu Bu sampai akhir. Jadi waktu itu saya pernah acara, saya bukan MC, saya audiens. Udah bagus sekali dari awal Bu MC-nya. Tapi acaranya waktu itu venue-nya di Institut Teknologi Bandung, ITB. Itu acara mahasiswa. Tapi Mbak MC salah menyebut. Baik, pokoknya dia sudah menutup acara gitu kan ya. Senang sekali bahwa hari ini kami berkesempatan untuk tampil di Universitas apa tadi Teknologi Bogor dia bilangnya. Pun langsung disoraki sama audiens. Terus jadi bulan-bulannya ketika dia turun karena itu teman saya sih. Jadi jadi bulan-bulan. Jadi yang diingat sama teman-temannya itu cuma kesalahannya satu pada saat closing. Salah menyebutkan institusi. Harusnya Institut Teknologi Bandung, dia menyebutkan Institut Teknologi Bogor. Karena ketutup sama Institut Pertanian Bogor. Hanya sesimpel itu. Gitu. Tapi teman-teman langsung kayak pindah gitu kan, Institut Teknologi Bogor itu turun dan sebagainya gitu. Itu menurut saya nggak mungkin banget ya Bu. Emang gitu. Jadi makanya persiapkan opening dan closingnya dengan baik. Kalau perlu sudah hafal di luar kepala. Tidak-tidaknya ketika sudah hafal di luar kepala itu ketika kita lupa sedikit itu kita kan juga sudah punya kontekan yang ready ya. Jadi itu saling membantu. Ya, lanjut lagi. Siapkan perangkat dan tools. Ini untuk acara karena sekarang tiba-tiba kita digempur pandemi, siapa yang tahu ya. Dan ternyata ada tren baru bahwa MC itu juga bisa online. Kalau dulu yang online itu hanya membawa berita gitu ya, yang live dan lain sebagainya. Ternyata ada tren baru bahwa kita juga harus bisa mengisi acara online. Yang pasti kalau acara online kita harus siapkan dulu PC-nya, earphone-nya, headset, pokoknya perangkat dan alat-alat yang mendukung. Juga jangan lupa harus mengenali platformnya. Misalnya platform yang digunakan itu Zoom atau Google Meet atau apa lagi ya? Kalau yang MC kan biasanya selain Zoom dan Google Meet pakai apa? Kalau online? Nggak tahu. Belum pernah. Berarti biasanya pakai Zoom dan Google Meet ya. Ya, jadi ada dua yang ngetren sih, Zoom dan Google Meet itu untuk acara-acara online. Jadi kita harus tahu apa aja sih yang ada di dalam Zoom. Meskipun kita bukan host ya, kadang-kadang MC tidak jadi host. Jadi hostnya ada sendiri yang ngatur audiens, masukin peserta dan lain sebagainya. Tapi setidaknya kalau kita kenal, kita sudah latihan sebelumnya, nggak gerak-gerakan gitu. Oh, mic-nya dimatikan, mic-nya dinyalakan, videonya dimatikan, videonya dinyalakan, kan ada yang seperti itu gitu. Jadi kita tidak gerak-gerakan di hari H, kita latihan. Selanjutnya grooming, look atau kesesuaian penampilan dengan tema. Biasanya Bu, kalau MC di PKK bedakan nggak Bu? Lipenan. Kadang-kadang tuh ibu-ibu gini, habis lah kayak baik gitu. Bedakan deh Bu, setitik gitu. Lipstikan meskipun nggak yang excellent seperti apa, tapi setidak-tidaknya tidak pucat gitu ketika MC. Ya, grooming atau look itu apa sih ya? Bahasa sederhananya ya kita dandan lah. Kita dandan gitu. Kalau dibahas secara mendetail ini ada di bagian hospitality service, itu kan sangat panjang bahasannya. Jadi grooming itu intinya kita menyesuaikan penampilan dengan acara gitu. Acaranya apa? Misalnya mau nguri-nguri apa ya, festival kebaya misalnya ya, kita MC-nya pakai baju adat lah gitu. Terus acara anak muda gitu, festival band misalnya kita pakai sneakers, pakai topi lah atau apa, pokoknya sesuai. Nah, terus ini yang paling penting, berlatih practice, pernah dengar practice makes perfect atau preparation makes perfect, dan itu saya sangat merasakan. Jadi ketika saya latihannya banyak, hari H itu grogi saya tuh minim sekali. Tapi
ketika saya latihan kadang-kadang malah justru hari H penampilannya itu jauh lebih baik daripada latihannya. Itu bisa. Jadi biasakan latihan, sering-sering berlatih. Apalagi kalau memang sudah kita didaulat, misalnya Mbak bulan depan MC ya. Oh kita sudah tahu nih acaranya bulan depan apa. Terus kita sudah tadi ngobrol-ngobrol dengan panitia, pembicaranya siapa, hadirin yang hadir siapa, dan kita sudah bisa persiapkan. Caranya kita bisa buat garis besarnya atau outline-nya bahwa ini pembukaan, habis ini acara ini, acara ini, acara ini, acara ini, seperti itu. Terus kita latihan. Latihannya menurut saya paling praktis sih seperti ini. Jadi sekarang HP sudah bagus ya, ada videonya semua ya. Jadi kita zaman dulu waktu saya siaran kalau 2007 udah enggak sih. Sebelum itulah saya kan sudah suka rekam dulu, beli kaset masukin kaset kosong gitu ya ke alat perekam. Kalau sekarang kan HP sudah bagus-bagus semua. Jadi bisa merekam dengan handphone, kemudian nanti kita evaluasi sendiri. Jadi kurangnya apa? Oh ternyata saya masih banyak akunya. Iya kan, gitu misalnya atau gimana gitu kan. Itu kata-kata pengisi namanya kalau di dalam podcast ini. Jadi sebetulnya kita sedang berpikir untuk mengatakan apa kata selanjutnya, tapi kita jeda dengan tidak diam. Tapi kita jedanya kita sedang berpikir untuk merangkai kata apa selanjutnya. Jadi kalau misalnya sering berlatih kemudian dilihat hasil rekamannya, suaranya, ini suaraku kayak dia ya. Biasanya kan kayak dengar suara sendiri kan yang suka aneh gitu. Sampai ibu-ibu merasa nyaman dengan suara sendiri, suara aku aktif kayak gitu. Coba, iya loh. Dulu dia juga gitu kayak pertama-tama kayak isinya suara sendiri kayak gini, tapi ternyata sini senang dengar suara sendiri. Jadinya narsis. Jadi narsis. Terus pemanasan sebelum mulai. Kadang tuh kita suka belibet gitu ya. Belibet gitu kalau ngomong. Nah, pemanasan atau senam mulut atau OME, oral motor exercise, atau kita bisa juga ganti dengan nyanyi. Nyanyinya tapi yang lantang gitu, yang sebetulnya itu apa sih fungsi senam mulut? Itu untuk membiasakan kita mengartikulasi kata. Jadi biasanya senam mulut itu latihannya cuma gini. A, I, U, E, O. Tapi benar. Dan semakin kita sering senam mulut seperti itu akan merangsang motorik otot mulut dan mengarahkan kita ke dalam artikulasi yang tepat gitu. Jadi itu fungsinya senam mulut. Penting tidak penting, tapi menurut saya ini penting karena kadang-kadang kita belibet gitu ngomongnya. Juga bisa latihan dengan R, S gitu. Soalnya biasanya huruf R itu membuat kita tuh kalau misalnya kadang-kadang manusia itu kecepatan berpikirnya melebihi kecepatan berbicaranya. Jadi otaknya udah mikir sampai sana, mulutnya ngetut beli gitu loh Bu. Jadi akhirnya karena ketinggalan itu yang membuat belibet gitu. Saking cerdasnya ya Bu, jadi mikirnya setengah ambal, ngendikannya baru sampai manjat gitu. Akhirnya ya udah kan. Gitu. Terus standby di awal, baik itu di online maupun di offline, maksimal banget 30 menit lah sudah ada, itu sudah sangat maksimal gitu. 1 jam atau bahkan 2 jam sebelumnya. Karena kenapa? Banyak yaitu kejadian-kejadian tak terduga. Di last minute ada perubahan. Kalau misalnya kita datangnya mepet-mepet, ya otomatis kemerungsung gitu. Jadi aduh mana tadi materinya juga belum matang banget gitu, dia datangnya kemerungsung, outputnya buyar. Dan setidaknya kalau misalnya tadi materinya di rumah belum matang, kita bisa ulang lagi di backstage gitu, di belakang panggung seperti itu. Nah, masuk ke mikrofon. Tentang mikrofon, tentang cinta kali tentang mikrofon. Tentang mikrofon, ada 3 yang saya rangkum. Yang pertama itu adalah check sound. Jadi sebelum acara mulai, biasanya kita cek sound dulu. Oh, atau gimana nih? Biasanya kalau ibu-ibu ngeceknya itu gimana deh? Gitu. Kalau saya menulisnya sebelum acara dimulai. Biasanya kan ada nih yang ke depan maju ya. Cek gitu ya. Kalau enggak gitu. Oke, kalau ibu tipe yang mana asli? Yang kedua yang ketuk ya. Lebih greget ya kalau diketuk ya. Lebih greget ya daripada cek 1 2 3 gitu ya. Iya. Oke, cek
sound, sebaiknya kapan dilakukan? Sebaiknya kita mengecek sound itu bukan perkara mikrofon tok ya, tapi juga bisa, kalau biasanya kalau ini tidak terlalu rumit, biasanya ada mixer kan ya yang ngatur bassnya kita semuanya, terus apa, saya juga nggak terlalu mudeng gitu. Nah sebaiknya kalau kita mau ngecek seperti itu ibu, kan tadi diminta standby dari awal, dan sebelum acara dimulai, jangan di depan. Haram hukumnya sebetulnya bagi seorang public speaker mengetuk-ngetuk mic di depan, ya. Apalagi MC sudah tahu akan bicara. Kalau orang lain mungkin tidak tahu. Misalnya tunjukkan orang tiba-tiba disuruh ngomong, tiba-tiba dia refleks ngecek, itu refleksi karena kebiasaan ya. Jadi kalau bisa besok tidak seperti itu. Meskipun ibu-ibu berbicara di tengah, misalnya tiba-tiba Bu RW, Bu keparang atau pelantikan sekedap, misalnya diminta untuk menyampaikan sesuatu sepatah dua patah kata, Bu RW maju kemudian ketuk-ketuk, buat apa? Ini kan tadi mic sudah dipakai dari pagi, jadi nggak kenapa-napa. Terus kenapa Bu RW tidak percaya? Sudah percayakan saja pada orang yang memberikannya pada ibu, ya. Jadi tidak usah dicek. Mungkin bisa ngeceknya gini, karena biasanya refleksnya kalau saya ketika saya sudah tidak memakai mic, biasanya saya mematikan, mati. Ini nggak mati, oke, mati. Biasanya mati, saya refleks itu. Dan kemudian pembicara selanjutnya itu, dia dapat mic yang mati. Paling kita cek aja, lihat aja ini on off-nya, tombol on off-nya ini standby atau tidak di on gitu. Jadi kalau sudah standby sudah percaya aja. Kalau misalnya mati, kalau misalnya terjadi mic mati di depan, kita bisa lihat situasinya. Apakah begini? Apakah audiens itu kira-kira bisa mendengar suara kita? Misalnya ini kasus mic-nya mati. Dilanjutkan saja. Kalau misalnya mic-nya mati, tapi sekiranya audiens kita ini bisa mendengar suara kita. Tapi kalau misalnya kita ada di final call, gedung yang angin gitu ya, kan nanti siapa tahu dari pelatihan di Panjang ini bisa membawakan acara di Balai Sarbini. Jadi lebih baik kalau seperti itu, kita kan tukang soundnya pasti akan operator soundnya itu akan ngeh kalau itu mati gitu. Kita akan menunggu sejenak. Ya karena percuma kita ngomong juga tidak akan didengar oleh audiens kita. Dan kalau pembicaranya bisa, saya tidak tahu kita beliau maju gitu. Nah, ketika sudah, nanti biasanya akan siap memberikan jawaban. Kita take aja. Terus kalau sudah, baru mohon maaf. Sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Acara kita lanjutkan kembali. Udah sesimpel itu aja. Mohon maaf, acara dilanjutkan. Seperti itu. Lanjut, gitu ya. Terus ini tadi cek sound. Jadi apa tadi? Tidak boleh mengetuk mic di depan, apalagi gedor-gedor. Tidak boleh. Cek 1, 2, 3 itu juga tidak usah. Ibu-ibu akan berbicara langsung aja. Assalamualaikum, oh nyala gitu ya. Selamat pagi, oh nyala, suara saya bagus gitu ya. Gitu. Jadi tidak usah diketuk-ketuk, apalagi digedor-gedor, dan tidak usah dicek 1, 2, 3. Kalau mau cek dengan kalimat itu sebelum acara dimulai. Misalnya saya ngecek seminar dari Hari Bahasa Ibu Internasional, Pemertahanan Bahasa Daerah melalui pengembangan kamus digital. Itu saya ngecek di sini sama tukang soundnya. Maksudnya seberapa suara saya itu nyaring dan jadi bagus terdengar. Nah, terus kedua, cara megangnya bagaimana? Cara megangnya bagaimana? Ya, jadi antara leher itu saya bilang ini leher ya, dan pangkal mic. Ini masih tertolong ada apa? Ada kabelnya gitu. Jadi ketika tadi grogi yang luar biasa itu, gempuran grogi, kita basah. Kalau misalnya kita memegang terlalu bawah, merucut. Ibu kenapa? Ibu tadi, ya. Mungkin punya kedekatan interpersonal dengan mikrofon. Baru ini saya ada mic jadul, ibu
sih Mbak, mau main kok, kan dia nggak ngapa-ngapain. Iya memang, tapi kan ini mengandung muatan listrik, betul. Jadi kenapa megangnya di tengah-tengah? Ya kalau di sini ya nggak estetis ya, kalau umpama nggak estetis. Ternyata di sini itu kan pertemuan ini kan bisa dicopot ya, bisa dicopot ya. Kalau misalnya ada kebocoran arus listrik di sini kan bisa nyetrum, betul. Dan juga jarak 3 sampai dengan 5 meter paling tidak atau sekarang 5 cm, sorry 5 cm ya, 3 sampai 5, berarti 5. Terima kasih sudah fokus. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Oke, 3 sampai dengan 5 cm. Saya mohon maaf ya Bu perangkat, Pak Kades, aduh buat kesalahan kan satu aja tuh di ini ya, gitu kan. Padahal dari tadi nggak kenapa-napa, lancar-lancar aja ya. 3 sampai dengan 5 cm atau sekepala tangan lah. Kalau misalnya ini kan mic-nya mungkin tidak terlalu bagus ya. Kalau sekepala tangan terlalu jauh. Gimana Bu? Tidak terlalu bagus. Iya ya. Iya, maaf. Enggak. Iya, maksudnya gini, kadang ada mikrofon yang sangat sensitif. Maksudnya satu kepala tangan saja itu sudah nyaring sekali bunyinya. Kalau kita dekatkan jadinya feedback gitu. Tapi kalau ini enggak nih, kayaknya satu kepala kurang, 2 kepala, 3 enggak. Jadi lebih dekat lagi, jadi sekitar 3 sampai 5 cm. Kenapa enggak boleh dekat-dekat? Ya itu tadi, karena di sini metal ya. Metal itu kan penghantar listrik yang baik. Pernah nggak sih kesetrum mic? Pernah, ada yang pernah ya. Karena mungkin di kasus-kasus mikrofon yang bagus itu sudah safety-nya sudah luar biasa gitu. Cuma ya kadang kita tidak selalu MC di tempat yang punya peralatan yang proper kan. Jadi kesetrum dong. Apalagi kan memang area bibir ini kan cenderung lembab ya. Luar biasa udah air ketemu metal yang menghantarkan listrik bagaimana? Ini kalau bukan MC jangan. Ya, jadi seperti itu alasannya kenapa kita harus memegang mic di sini. Dan beruntungnya ibu-ibu sekarang ini sudah ada apa ya namanya? Sebentar saya ngeliat anti roll ring. Ya, yang di sini tuh hijau-hijau. Ya, anti roll itu fungsinya apa kira-kira? Apa tuh? Aliran listrik yang tadi berarti. Ada yang lain jawaban yang lebih futuristik? Ada lain? Bukan. Itu sebetulnya itu bisa menjadi peredam itu tadi. Jadi kita aman lah ya kalau ada itu. Jadi sudah otomatis kita nggak akan ke atas. Cuma kalau seperti ini kan kadang nggak sadar ke atas gitu ya. Cuma sebetulnya tujuan utamanya dari anti roll itu diciptakannya itu bukan itu. Kok tahu Mbak? Ya saya baca. Jadi nggak nanya ke yang buatnya kok enggak. Jadi itu digunakan untuk begini. Jadi mengurangi benturan. Ketika misalnya mikrofon saya udah mematikan dalam keadaan on, terus saya ketika ada anti roll ring itu kan dia apa? Dia enggak ya? Dia menyangga. Biasanya itu dari karet atau kalau enggak dari plastik tapi yang agak lentur. Nah itu sebenarnya fungsinya untuk mengantisipasi benturan dan bunyi suara gitu. Sekecil suara bunyi aja diperhatikan loh sama yang buat mic. Apalagi kalau kita salah bicara gitu, salah memanfaatkannya, apalagi salah megang dan lain sebagainya ya. Ternyata memang sudah dipikirkan bahwa itu sangat tidak estetis ketika ada bunyi benturan dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, jadi besok sudah tidak menutup mic lagi, gedor-gedor mic. Gestur, kemudian gestur atau bahasa tubuh atau body language. Ya, cara berjalan, kemudian berdiri, posisi berdiri. Pak Haji, mohon maaf, jam berapa? 10:30, 30 menit lagi ya. Iya ya Pak, atau sampai 11:30. Berjalan, berdiri, posisi diri. Posisi diri ini adalah kita harus menempatkan diri di mana ketika acara berlangsung. Yang terang sih kalau misalnya ya jelas kalau misalnya pas pada saat pembukaan pasti kita harus ada di depan audiens ya. Tapi setelahnya kita harus kemana Mbak? Apakah kita harus berdiri di sini atau duduk di pinggir-pinggir atau bagaimana? Nah itu yang harus kita tahu. Kemudian mimik wajah gitu. Nah saya ini dari berjalan dulu ya. Cara berjalan masuk. Ada yang mau nyontohkan? Ada yang mau lanjut Bu?
menemani saya? Ada, ya sudah, saya jalan sendiri aja ya. Cara berjalan. Jadi MC itu, oh ya saya ingatkan dulu. MC itu, jadi gesturnya atau body language-nya itu adalah semua gerakan yang kita bawa dari start awal masuk sampai dengan berdiri di sini, itu adalah semua rangkaian dari bahasa tubuh MC. Jadi MC itu bukan perkara ngomong tok gitu, maksudnya membawakan acara, tapi dari kita berjalan orang tuh audiens tuh udah lihat gitu. Jadi masuk jalan ya tegap lalu menggusung. Kalau bawa cue card, saya tadi siapkan atas Pak. Kalau misalnya bawa cue card dan bawa mikrofon ya, masuk ya. Itu sudah bahasa tubuhnya itu sudah dimulai dari situ. MC-nya tuh udah mulai dari situ. Bukan hanya pada saat kita berbicara. Jadi bawa mic, bawa tidak usah bawa. Ya, ibu-ibu yang kadang-kadang kebiasaan. Terus data poin. Oh enggak usah, biasa aja. Ini terus kita dipegang kurang lebih beginilah. Yang penting aman. Oh iya. Jangan lupa QR itu kan tulisannya kecil-kecil. Kita tahu kemampuan baca kita sampai mana. Kita minus atau enggak, kita plus atau enggak, kita tahu. Jadi karena megang QR ya begini kan nggak mungkin begini ya Bu. Jadi dari rumah sudah disiapkan. Sekiranya ibu-ibu minus ya kacamatanya diagem atau tinggalnya diagem ya. Kalau misalnya nggak mau pakai kacamata seperti saya soft lens. Jadi kalau saya nggak pakai soft lens, saya juga tidak bisa melihat wajah Bapak Ibu dengan baik. Ya seperti itu. Jadi apa yang kita butuhkan itu kita sudah siapkan, jangan sampai kita lupa nggak bawa kacamata, tulisannya kecil-kecil, cue card-nya di sini kita baca banget, gini ya, gitu kan? Jadi aduhai gitu ya. Jadi seperti itu, berjalan tegap gitu, percaya diri. Ya nggak usah busungkan dada juga sih, intinya percaya diri gitu, gesturnya gitu percaya diri. Kemudian sikap berdiri. Bagaimana sikap berdirinya?